Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang zakat fitrah dan mal. Zakat memiliki arti menyucikan. Zakat sendiri dibagi menjadi dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim, yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang yang mukmin di bulan Ramadan. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi semua umat Islam. Namun, kewajiban berzakat fitrah itu berlaku bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki kelebihan makanan satu hari satu malam sebanyak 1 sok dari makanannya bersama keluarga. Nah, teman-teman, bahan yang dipakai untuk berzakat fitrah adalah bahan makanan pokok. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah 1 sok atau 3,1 liter atau sama dengan 2,5 kilo setiap jiwa. Nah, syarat muzaki. Apa sih muzaki? Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat. Syarat-syarat orang yang mengeluarkan zakat adalah yang pertama, beragama Islam. Kedua, hidup di bulan Ramadan. Termasuk apa? Termasuk bayi yang sudah lahirnya itu ya teman-teman, sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Demikian juga wajib ya bagi seseorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga adalah mampu membayar zakat. Selanjutnya adalah rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah yang pertama adalah niat. Teman-teman sudah hafal niat zakat fitrah? Coba kita lafalkan bersama-sama dengan Bu Us. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhul lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. Yang kedua, adanya muzaki. Apa tadi muzaki? Orang yang berzakat fitrah. Kemudian yang ketiga, ada mustahik, yaitu orang yang menerima zakat fitrah. Kemudian yang keempat, adanya harta yang dipergunakan untuk zakat fitrah. Selanjutnya adalah waktu. Kapan sih waktunya zakat fitrah? Nah, ini ada 3 hukum membayar zakat fitrah bagi umat Islam. Yang pertama dikatakan dengan waktu
takjil. Kapan itu? Sejak awal bulan Ramadan hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib. Yang kedua yaitu waktu wajib. Kapan itu? Semenjak matahari terbenam sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga disebut dengan waktu lebih utama atau waktu afdol, yaitu sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah teman-teman, sholat Idul Fitri yang menjadi patokan adalah sholat Idul Fitri di tempat kita tinggal. Selanjutnya adalah zakat mal. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Adapun syarat-syaratnya adalah yang pertama, beragama Islam. Kemudian merdeka. Merdeka itu bukanlah budak atau hamba sahaya. Kemudian ketiga, harta sempurna. Maksudnya bagaimana? Hartanya tidak merupakan pinjaman dari pihak lain. Yang keempat, harta mencapai 1 nisab. Apa sih 1 nisab itu, Bu? Nisab adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakat. Kemudian yang kelima, sudah 1 tahun dimiliki. Oke, selanjutnya adalah harta apa saja yang wajib dizakatkan? Ada bermacam-macam. Ada emas dan perak, harta perniagaan. Harta perniagaan itu harta yang diperdagangkan. Kemudian peternakan, pertanian, harta temuan atau disebut dengan rikas. Kemudian ada zakat profesi. Nah, ini seperti yang tampak pada layar, ini adalah ada emas batangan ya teman-teman, ada emas dan perak batangan. Sekarang akan kita pelajari nisab dan kadar zakat. Nisab tadi apa? Batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakat. Yang pertama, emas dan perak. Ketika emas dan perak itu nisabnya sudah mencapai 93,6 gram, sedangkan perak 624 gram, maka apa? Maka orang yang memiliki emas dan perak tersebut wajib mengeluarkan zakat sebanyak berapa? 2,5%. Namun nisab tersebut sudah dimiliki, harta tersebut sudah dimiliki selama 1 tahun. Kemudian yang kedua, harta perniagaan. Harta perniagaan adalah apa? Harta yang diperdagangkan. Nisabnya dihitung dari harta milik sempurna. Maksudnya bukan pinjaman kepada pihak lain. Nisabnya berapa? Batas minimalnya adalah senilai dengan emas. Kadar zakatnya adalah 2,5% dari harta yang dimiliki tadi senilai dengan emas 93,6 gram. Kemudian yang ketiga adalah pertanian. Berapa nisabnya? Batas minimal wajib dikeluarkan zakat adalah ketika petani memperoleh padi berapa? 750 kilo atau bisa disebut dengan 5 wasak. Nah, kadar zakatnya berbeda teman-teman. Kalau tanpa biaya pengairan, kadar zakatnya 10%. Kalau ada biaya pengairan, kadar zakatnya 5%. Selanjutnya adalah harta temuan. Harta temuan ini berbeda teman-teman. Berapapun besarnya wajib dikeluarkan zakat. Nah, kadarnya berapa? 20% dari harta yang ditemukan. Kelima adalah profesi. Ini nisabnya sama dengan emas, yaitu 93,6 gram. Kadar zakatnya 2,5%.
Selanjutnya gambar apa ini? Ini gambar kambing ya teman-teman. Zakat peternakan. Peternakan ini berbeda-beda teman-teman. Ada kambing atau domba. Nah, ini nisabnya. Batas minimal jumlah yang wajib dikeluarkan zakat 40 sampai 120 ekor, yaitu 1 ekor umur 2 tahun. Sedangkan 121 sampai 200 yaitu 2 ekor umur 2 tahun. Sedangkan 201 sampai 300 itu 3 ekor umur 2 tahun. Nah, untuk kambing dan domba setiap bertambah 100 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Sekarang sapi atau kerbau, ketika 30 sampai 39 maka zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. 40 sampai 59 ekor, zakatnya 1 ekor umur 2 tahun. 60 sampai 69, 2 ekor umur 1 tahun. Teman-teman, setiap bertambah 30 ekor kambing, setiap bertambah 30 ekor sapi atau kerbau, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Yang selanjutnya adalah unta. Karena tidak dibudidayakan di Indonesia, maka tidak disebutkan nisab dan zakatnya. Oke, selanjutnya ini adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama adalah fakir. Apa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya. Kedua, miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan hasil usaha tetapi masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Ketiga, fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Keempat, mu'alaf, kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Yang kelima, gorem, yaitu orang-orang yang memiliki hutang namun tidak sanggup membayarnya. Yang keenam, ibnu sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan atau musafir. Kemudian yang ketujuh, amil zakat, yaitu panitia penerima dan pengelola dana zakat. Dan yang kedelapan adalah hamba sahaya atau budak. Oke teman-teman, selanjutnya adalah hikmah zakat. Hikmah zakat yang pertama adalah sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengurangi kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya. Ketiga, menyucikan diri dari dosa. Keempat, menumbuhkan sifat dermawan. Kelima, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, dan damai. Ya, zakat merupakan wujud syukur kepada Allah. Lebih dari itu, zakat akan membersihkan harta dari kotoran. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya setiap harta yang kita miliki ada hak orang lain, teman-teman. Jika harta yang sudah dizakati, maka hartanya akan menjadi bersih. Ketika tubuh kita ya teman-teman diberi makan harta yang bersih, maka akan sangat mudah diajak untuk beribadah dan beramal soleh. Namun sebaliknya, tubuh yang diberi makan harta yang tidak bersih atau tidak dizakati itu menjadi berat ketika diajak beribadah dan beramal soleh. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.